Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai nilai waktu uang atau time value of money. Kalian bisa baca di materinya di buku chapter 4. Time value of money merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan. Bagi kalian yang dulu matematika ekonomi di semester 1 pernah saya ajar, saya pernah menyinggung konsep time value of money pada bagian akhir mata kuliah matematika ekonomi. Barangkali di antara kalian ada yang masih ingat terkait dengan konsep time value of money. Sebenarnya sama, tidak ada bedanya apa yang kita bahas di mata kuliah matematika ekonomi dulu dengan konsep yang ada di manajemen keuangan. Karena time value of money ini merupakan aplikasi dari matematika ekonomi yang pernah kalian pelajari di semester 1. Apa itu time value of money? Mungkin dari kalian, misal, dulu pernah membayangkan atau pernah mengatakan bahwa ketika kalian tahun 2015, kalian memiliki uang 10.000. Dengan uang 10.000 itu, kalian sudah bisa membeli satu porsi soto, misalkan, satu porsi es teh, dan 3 gorengan. Misalkan tahun 2015 kalian dengan uang 10.000 kalian bisa membeli satu porsi soto, kemudian satu es teh dan 3 gorengan. Lalu di tahun 2020 dengan uang 10.000 mungkin kalian sudah tidak bisa mendapatkan satu porsi soto, 3 gorengan dan satu es teh. Mungkin jika kalian ingin mendapatkan tersebut, item-item tersebut, kalian harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Misalkan di tahun 2020 untuk mendapatkan satu porsi soto, 3 gorengan dan satu es teh, kalian harus menebusnya dengan uang 12.000 atau 13.000. Kenapa bisa demikian? Nah, inilah yang disebut dengan time value of money. Artinya apa? Uang itu memiliki nilai waktu. Ingat, yang saya tekankan di sini adalah nilai, bukan nominal. Ini jangan disamakan antara nilai dengan nominal. Artinya apa? Nilai uang dari waktu ke waktu itu semakin berkurang. Buktinya apa? Buktinya seperti contoh saya tadi. Di tahun 2015, uang 10.000 sudah bisa digunakan untuk membeli satu porsi nasi soto, 3 gorengan, dan satu es teh. Tapi 5 tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2020, uang 10.000 sudah tidak bisa digunakan lagi untuk membeli satu porsi nasi soto, 3 gorengan, dan satu es teh. Itu konsep awal dari time value of money. Nah, untuk nilai waktu dari uang ini nanti ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu future value atau nilai masa yang akan datang dan present value atau nilai saat ini. Apa pentingnya time value of money? Ada 2 konsep penting, alasan penting kenapa kita harus mempelajari time value of money, pentingnya time value of money. Yang pertama adalah risiko pendapatan di masa mendatang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan saat ini. Risiko, bukan pendapatannya yang lebih tinggi di masa yang akan datang, tapi risiko. Risiko suatu saat, risiko di masa depan itu semakin tinggi. Kenapa risiko di masa yang akan datang itu semakin tinggi? Karena kita tidak bisa menebak atau memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi secara akurat di masa yang akan datang. Itulah kenapa time value of money itu penting. Yang kedua, alasan yang kedua adalah adanya biaya kesempatan atau opportunity cost pendapatan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah adanya risiko pendapatan di masa mendatang lebih tinggi. Jadi semakin bertambahnya tahun, itu semakin besar pula risikonya. Contohnya apa, Pak? Contohnya obligasi misalkan.
Obligasi yang memiliki jangka waktu 3 tahun, jatuh tempo 3 tahun, jangka waktu 5 tahun, bahkan jangka waktu 30 tahun, itu pasti bunga yang ditawarkan itu akan lebih tinggi yang 30 tahun. Misalkan, obligasi yang jatuh temponya itu 3 tahun, dia hanya akan menawarkan pendapatan bunga sebesar 3%. Untuk yang jatuh temponya 30 tahun, itu bisa saja bunganya mencapai 10 ataupun 15% misalkan. Kenapa bisa demikian? Karena semakin lama tahun, kita tidak akan tahu nasib perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, sehingga risiko pendapatan kita tidak terbayarkan itu semakin tinggi. Jadi bunganya semakin tinggi. Bunga tersebut sebagai sarana untuk mengakomodir risiko yang kita miliki. Nanti akan kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Yang kedua adalah opportunity cost. Lalu apa itu opportunity cost? Nah, opportunity cost atau biaya kesempatan adalah biaya yang timbul karena memilih sebuah kegiatan bisnis tertentu dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang lainnya. Jadi misalkan kalian memiliki sejumlah uang, uang itu akan kalian investasikan untuk kegiatan bisnis. Tapi kalian dihadapkan pada beberapa pilihan. Yang pertama, apakah uang itu akan kalian tabungkan? Misalkan. Yang kedua, apakah uang itu akan kalian gunakan untuk membuka bisnis baru? Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihan lebih baik uangnya ditabungkan atau lebih baik uangnya digunakan untuk bisnis. Kalau ditabungkan, jelas kalian nanti akan mendapatkan bunga secara rutin, resikonya kecil. Tapi kalau kalian gunakan untuk bisnis, bisa jadi uang modal tersebut akan kembali dalam waktu 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Plus atau ditambah dengan resiko-resiko yang akan kalian hadapi. Nah, inilah opportunity cost. Dalam time value of money, ada biaya kesempatan, pendapatan di masa yang akan datang. Jika pendapatan diterima sekarang, kita bisa menginvestasikan pendapatan tersebut, misal pada tabungan, dan akan memperoleh bunga tabungan. Ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada memilih sebuah kegiatan bisnis. Kalian dihadapkan pada beberapa opsional bisnis, kalian lebih memilih yang mana? Karena nanti akan menimbulkan opportunity cost. Kalau kalian mendapatkan pendapatan yang saat ini, memilih pendapatan saat ini, kalian bisa menginvestasikan untuk bunga, otomatis kalian juga menginvestasikan pada tabungan dan akan mendapatkan bunga, otomatis kalian akan mendapatkan pendapatan. Tapi jika pada bisnis yang lain, yang pendapatannya itu tidak sekarang atau di masa yang akan datang, otomatis kalian akan menghadapi risiko-risiko yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan kuis pada pertemuan 4 kali ini, silahkan kalian beri contoh yang lainnya terkait dengan opportunity cost atau biaya kesempatan. Contoh lain opportunity cost selain dari tabungan, selain daripada tabungan. Misalkan kegiatan bisnis apa, silahkan. Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Nah, kita masuk ke bagian pembahasan dari time value of money. Tadi sudah saya bilang bahwa time value of money itu memiliki dua konsep, yaitu future value dan present value. Sekarang kita akan bahas future value, nilai masa yang akan datang. Nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Konsep simpelnya, future value itu adalah kita ingin menghitung nilai, ingat ya, nilai uang kita di masa yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, itu setara dengan nominal berapa. Misal, contoh, seperti contoh saya tadi, tahun 2015 kita memiliki uang 10.000, kita bisa membeli 1 porsi nasi soto, 3 gorengan, dan 1 es teh. Tahun 2020, untuk menebus 1 porsi nasi soto, 3 gorengan, dan 1 es teh, kita harus menebusnya dengan uang 13.000. Artinya apa?
nilai 10.000 itu nominalnya akan sama atau nilainya sama dengan uang 13.000 di masa yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2020. Semacam itu konsep sederhananya. Untuk formulanya, kalian bisa lihat di buku kalian, formulanya adalah ini. Future value P0 dikalikan 1 plus R. R itu rate, tingkat bunga. Jika periode investasi lebih dari 1 tahun, bisa 1 tahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun, tergantung dari keinginan kita bisa menggunakan formula semacam ini. Tinggal digandakan saja jangka waktunya. Contoh, pada bulan Januari 2016, si Alan secara tidak sengaja menemukan uang 200.000 di jalan. Kemudian si Alan berinisiatif menabungkan uang tersebut ke bank BCA karena tergiur bunga 10% per tahun. Dengan mengabaikan biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, berapa uang si Alan pada bulan Januari 2017? 2016 si Alan memiliki uang 200.000 pada bulan Januari. Si Alan ingin mengetahui sebenarnya uangnya dia besok tahun 2017 Januari itu menjadi berapa. Nah, kita ketahui future value tahun yang akan datang, uangnya 200, bunganya 10%. Berarti uang Alan tahun 2017 setelah kita masukkan rumus menjadi 220.000. Nominalnya naik, tapi bisa jadi nilainya itu turun ataupun nilainya itu sama. Artinya apa? Tahun 2016, si Alan membeli buku manajemen keuangan, harganya 200.000. Tahun 2017, si Alan membeli buku manajemen keuangan barangkali tidak 200.000 lagi, tapi 220.000. Nah, sebenarnya bunga 10% ini adalah untuk mengakomodir resiko pendapatan di masa yang akan datang dan untuk mengakomodir nilai penyusutan dari uang. Semacam itu. Jadi 20.000 ini sebenarnya bunga ini adalah untuk mengakomodir resiko dari uang si Alan pendapatan di masa yang akan datang dan untuk mengakomodir time value of money. Berapa uang si Alan tahun 2018 atau 2 tahun yang akan datang? 2 tahun yang akan datang nilainya 242.000, semakin naik. Lalu berapa uang si Alan pada tahun keempat? Ini kalian bisa menggunakan rumus yang ada dalam buku kalian atau tahun 2020. Nah, dalam future value ini, seperti yang disebutkan dalam buku, itu ada yang namanya simple interest dan ada yang namanya bunga berganda atau compounding. Ini juga sudah saya jelaskan dulu, saya singgung di mata kuliah matematika ekonomi. Kalau yang namanya simple interest itu namanya bunga sederhana. Kalau compounding itu artinya penggandaan. Nah, contohnya seperti apa? Jika bunga digandakan, ini compounding. Dikarenakan si Alan adalah nasabah loyal Bank BCA, maka Bank BCA menggandakan bunganya setiap semester. Jika si Alan memiliki uang 1 juta dengan bunga bank 20% per tahun, berapa uang si Alan pada tahun pertama dan tahun ketiga? Nah, kalau konsepnya compounding atau bunga berganda itu seperti ini formulanya. Lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh di buku. Nah, tahun pertama uang si Alan itu 1.210.000 jika menggunakan compounding. Kalau menggunakan simple interest, tadi bunganya cuma 20.000. Atau kalau misalkan ini uang si Alan adalah 1 juta adalah bunganya 200.000. Karena cuma 10%. Karena ini compounding, bunganya tidak 200.000 tapi 210.000. Tahun ketiga pun jumlah uang si Alan perubahannya cukup drastis, yaitu 1.771 sekian. Jadi antara simple interest dan compounding itu berbeda. Keuntungannya apa, Pak? Kelemahan dan kelebihan simple interest dan compounding itu apa? Jika simple interest, kalian selaku nasabah atau orang yang
mendapatkan bunga, kalau menggunakan sistem simple interest, kalian kurang menguntungkan, kalian kurang diuntungkan. Karena apa? Bunga kalian cuma didasarkan pada bunga pokok, tidak digandakan. Tapi jika posisi kalian sebagai orang yang menerima bunga, kalian akan lebih diuntungkan dengan menggunakan sistem compounding. Tapi kalau kalian posisinya adalah orang yang membayarkan bunga, konsep simple interest itu lebih menguntungkan bagi kalian. Analoginya, si Alan ini akan lebih menguntungkan, akan lebih diuntungkan jika dia dibayarkan bunganya menggunakan sistem compounding. Tapi si Bank BCA akan dirugikan, akan kurang menguntungkan jika dia membayar bunga dengan sistem compounding. Atau lebih menguntungkan Bank BCA menggunakan sistem simple interest daripada compounding. Semacam itu, adik. Jadi ada plus dan minusnya. Itulah konsep future value. Konsep yang kedua adalah present value, nilai saat ini. Besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Future present value ini merupakan konsep kebalikan dari present value. Kalau future value itu kita memiliki uang saat ini, kalau future value kita ingin melihat uang kita di masa yang akan datang. Misal tadi contoh si Alan punya uang 200.000, dia ingin mengetahui uang dia di masa yang akan datang, 1 tahun yang akan datang itu berubah menjadi berapa. Tapi kalau present value, misalkan kita menanamkan modal pada suatu usaha, kita 5 tahun yang akan datang dijanjikan akan mendapatkan uang ataupun keuntungan 100 juta. 5 tahun yang akan datang kita dijanjikan mendapatkan keuntungan 100 juta dari uang yang kita investasikan. Nah, sebenarnya saat ini uang 100 juta itu nilainya berapa? Lah itu menggunakan konsep present value. Ini formulanya yang bisa kalian gunakan untuk menghitung present value. Kita langsung ke contoh. Misal si Bejo memiliki kas sebesar 220 1 tahun yang akan datang. Besok 1 tahun yang akan datang si Bejo ini kemungkinan akan memiliki uang 220.000. Tahun kedua dia kemungkinan akan memiliki uang 242 dan tahun ketiga uangnya 266 200. Berapa nilai sekarang dari masing-masing kas tersebut jika tingkat diskontonya 10%? Ingat, kalau future value tadi konsepnya adalah bunga, simple interest ataupun compounding, kalau present value konsep yang kita gunakan adalah diskon atau diskonto. Di sini kita diskonnya 10%. Dengan menggunakan rumus present value, kita mengetahui bahwa uang 220.000 1 tahun yang akan datang yang dimiliki si Bejo itu nilainya sebenarnya 200.000 dan di tahun kedua yang nilainya 242.000 itu adalah 200.000 juga dan di tahun ketiga nilai 266.200 itu adalah juga 200.000 juga karena tingkat diskontonya 10%. Pentingnya present value itu adalah kita bisa melihat apakah keuntungan yang dijanjikan di masa yang akan datang itu layak atau tidak. Pentingnya di situ. Jadi sebenarnya apa sih pentingnya present value, pentingnya future value? Kenapa sih kita harus susah-susah mempelajari? Ini sangat penting. Orang yang ingin berinvestasi, orang yang ingin menanamkan modalnya untuk sebuah usaha, mereka harus tahu konsep time value of money. Jangan sampai mereka tidak tahu konsep time value of money. Misal, kesalahan fatalnya adalah kita menanamkan uang sebesar 1 miliar. Kemudian uang 1M itu kita tanamkan pada sebuah usaha. Kita dijanjikan dari uang 1M itu 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang kita akan memperoleh bunga atau pengembalian jasa itu sebesar 100 juta.
Jadi 5 tahun yang akan datang, uang kita itu akan menjadi 1,1 miliar. Dengan menggunakan konsep future value ataupun present value, kita bisa mengetahui apakah sebenarnya uang 1,1 M di masa 5 tahun yang akan datang itu sebenarnya kita untung, kita rugi, atau kita tidak untung, tidak rugi. Ini pentingnya di situ. Nah, jangan sampai, wah, kita akan gelap mata. Wah, 5 tahun yang akan datang uang saya bertambah 100 juta. Dari 1 miliar bertambah 100 juta. Wah, kok banyak sekali. Akhirnya kalian tergiur untuk melakukan investasi. Padahal jika digunakan, kita menghitungnya menggunakan konsep future value dengan tingkat bunga pasar yang berlaku, sebenarnya uang kita itu tidak bertambah 100 juta. Tapi harusnya kita mendapatkannya itu, keuntungan kita menjadi 150 juta. 5 tahun yang akan datang, uang kita itu harusnya 1.150.000.000, bukan 1,1 miliar. Artinya apa? Kita dirugikan. Kenapa kita bisa terjebak semacam itu? Karena kita tidak paham konsep time value of money. Nah, ini kalian sebagai calon investor, kalian sebagai calon manajer keuangan, kalian harus tahu pentingnya konsep time value of money semacam itu. Itulah pengaplikasian time value of money. Oke, itu tadi 2 kunci pokok dari konsep time value of money. Ada future value dan ada present value. Sebenarnya sangat simpel dan sangat mudah. Untuk lebih detailnya nanti bisa kalian buka di buku kalian pada chapter 4. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, nanti bisa kalian sampaikan melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.